Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel A3H Servis Elektronik, tepatnya Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Ya, di depan saya ini sudah ada 4 buah komponen elektronik. Ada 2 buah transistor, 2 buah dioda, cuma yang satu kecil ya, tapi sama-sama dioda. 2 transistor, satu yang masih bagus, sudah rusak, masih bagus, sudah rusak dioda ini. Ya, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengetahui transistor dan dioda dengan benar, mengetahui apakah masih bagus atau sudah rusak. Jadi ada 2 multitester ampermeter yang saya digunakan kali ini, karena kemungkinan teman-teman ada yang menggunakan multitester analog seperti ini, namanya analog, dan mungkin ada juga teman-teman yang menggunakan multitester yang digital. Oke, kita coba dulu dengan menggunakan yang analog ya, yang ini ya. Dan kita akan mengukur transistor yang sudah rusak. Kalau transistor yang sudah rusak, cara mengukurnya dengan analog demikian caranya ya. Kita kalibrasi dulu supaya tepat di 0. Oke, sudah tepat. Kemudian ini diputar di skala dikali 1 ya, kali 10 juga bisa, kali 100, tapi lebih efisiennya dikali 1 aja ya. Oke, sekarang kita tes. Kita tancapkan salah satunya di kaki tengah, mau hitam mau merah sama aja, karena kita akan nanti membolak-balik. Jika rusak akan tampil jarumnya itu akan full ke kanan. Tapi jika dibalik dan dibalik juga akan jarumnya akan menunjukkan angka 0. Begitu juga di sebelahnya, kaki tengah dengan kaki pinggir ya, dibolak-balik juga demikian. Oke, itu menandakan rusak short. Namun jika diukur demikian, ditancapkan probe merah dan hitam, tidak ada nilainya, dibolak-balik tidak ada nilainya, semua kombinasinya sudah dibolak-balik tidak ada nilainya, itu juga menandakan rusak ya. Itu artinya putus komponen di dalamnya. Terus bagaimana yang bagus? Yang bagus seperti ini ya. Transistor ini, transistor Toshiba biasa digunakan di power ampli ya. Nah, ini yang bagus, ada nilai namun tidak menunjukkan di angka 0. Jarumnya tidak menunjukkan di angka 0. Kalau dipindahkan ke sini tidak ada nilai. Sekarang probe hitam di tengah. Tadi ini ada nilai, harusnya ini tidak ada nilai. Begitu juga jika di kaki ketiganya. Begitu juga pinggir sama pinggir, di sini ada nilai. Namun kalau dibalik seperti ini tidak ada nilai. Itu menandakan bagus ya. Sekarang bagaimana dengan mengukur dioda yang bagus dengan tidak? Ini kita ambil dioda yang sudah terbakar ya, sudah gosong. Jadi caranya begini untuk mengetahui. Nah, ini jarumnya menandakan full ya, artinya full ke kanan, menandakan di angka 0. Coba kita putar, demikian juga menandakan di angka 0. Oke, harusnya kalau diputar begini, salah satunya
jarumnya tidak menunjukkan di angka 0. Ini menandakan yang rusak. Oke, kita coba yang masih bagus. Nah, ini dia. Jarumnya tidak menandakan di angka 0. Itu menandakan dioda ini masih bagus. Coba kita balik. Dan kita balik, jarumnya tidak bergerak. Kalau bergerak sedikit saja itu tidak apa-apa ya. Kadang toleransi dari apometer berbeda-beda. Oke, kita ulang. Naik tapi tidak menunjukkan di angka 0. Dibalik, jarumnya tidak bergerak. Demikian cara mengukur dioda yang masih bagus atau tidak. Sekarang kita menggunakan apometer digital ya. Buat teman-teman yang menggunakan apometer digital, kita matikan dulu. Sekarang kita nyalakan. Kalau merek Shoei seperti apometer saya ini, kalau mengukur komponen elektronika, kita harus posisikan pada posisi dioda ataupun buzzer. Terdengar bunyi jika disentuhkan kedua probe ini. Sekarang kita ukur transistor yang rusak ya. Nah, bunyi dan angka di layar transistor menunjukkan angka mendekati 0. Itu menandakan short. Demikian juga kaki kanan dengan kaki kiri. Ini bahkan menandakan di angka 0. Sekarang ditukar. Jadi artinya dibolak-balik dia bunyi. Itu menandakan rusak. Jika dibolak-balik tidak ada angka, tidak menunjukkan angka, juga itu namanya juga rusak ya. Cuma contoh untuk transistor yang putus tidak ada ya, dan itu pun jarang terjadi. Oke, sekarang kita ukur yang bagus. Kita coba probe hitam di tengah, terus kaki 1 probe merah. Ini menunjukkan angka 0,5 sekian-sekian. Itu berarti masih bagus. Namun kalau menunjukkan angka 0, ada nilai 0,1, 0,2 sampai 0, ya terutama 0,2, itu menandakan kalau ini setengah short. Jadi toleransi untuk digital apometer digital dia harus 0,4 ke atas ya. Pada umumnya di 0,5. Kita putar, kita balik. Tertulis 0, artinya tidak menunjukkan nilai ya. Sekarang ke kaki 3, tidak ada nilai. Begitu juga di balik tidak ada nilai. Kadang tergantung jenis transistor ya. Kadang kalau untuk kaki 2 dengan kaki 3, kadang ada nilai ya. Yang penting tidak menunjukkan angka mendekati 0. Sekarang pinggir sama pinggir, ada nilai mendekati 0, ada nilai setengah ya, 0,578. Kalau diputar tidak ada nilai, itu menandakan bagus. Begini ada nilai, begini tidak ada nilai. Namun tidak semua resistor ya, kadang ada resistor pinggir-pinggir itu seperti short, ada nilai kecil, namun itu masih bagus. Saya berikan contoh, ada transistor dengan kode D2499, ini masih baru. Ini adalah jenis transistor yang digunakan di blok horizontal dari TV tabung ya, di bagian horizontalnya dekat playback. Jadi jika menemukan atau menemukan demikian seperti ini contohnya, ujung sama ujung ada nilai 43 mendekati, termasuk mendekati 0 ya. Di balik juga bunyi, tapi ada nilai 43 atau ada nilai hambatan, itu menunjukkan tidak rusak, tapi nada buzzer bunyi ya, tapi ini tidak rusak. Sekarang kaki tengah dengan kaki pinggir tidak ada nilai.
Sekarang dibalik ada nilai rata-rata 0,5 ya. Ini juga, ini ada nilai ya, kiri kanan 1,3. Dibalik tidak ada nilai. Ini menandakan masih bagus, cuma jangan terkecoh ya. Kalau Anda mengukur pinggir sama pinggir namun bunyi, untuk membedakan bagus atau tidak, yaitu angka ada, kecuali angka mendekati, betul-betul mendekati angka 0 ya. Misalnya 0,1, 0,3 atau 1, nilainya 1 ohm ya. Kalau di atas nilai 1 ohm masih bagus ya, seperti ini 43,5 ohm. Beda ya dengan ini yang masih bagus satu ya. Kalau pinggir sama pinggir tidak ada nilai, namun diputar ada nilai ya. Sekarang mengukur dioda dengan ampermeter digital. Ini kalau tadi di sini menandakan full, tapi di ampermeter ini seakan-akan menandakan biasanya seperti ini yang bagus ya. Ada nilai ya 0,5. Itu bagusnya menggunakan ampermeter digital. Ini ada nilai, demikian juga ini ada nilai 0,5. Apa yang membedakan rusak atau tidaknya ini dengan menggunakan ampermeter digital, yaitu jika diputar dia tetap ada nilai. Ini tetap ada nilai. Jadi ini dioda bisa dikatakan bocor ya, tidak short, tidak korslet, namun bocor. Yang namanya dioda kan penyiar, harusnya satu arah dari katoda ke anoda itu bisa mengalir, namun tidak bisa kembali, harus tidak bisa kembali ke sini. Yaitu ya bedanya dengan resistor ya. Jadi kita ulang, ada nilai, diputar juga ada nilai 0,501. Sekarang kita coba dioda yang masih bagus. Nah, ini ada nilai 0,537. Namun jika dibalik begini sama sekali tidak ada nilai ya. Ini menandakan kalau dioda ini masih bagus ya. Monsor ya, karena mungkin kurang terang ya, namun boleh ya terbaca ya. Oke, demikian cara mengukur komponen elektronika yang masih bagus. Karena untuk mencegah durasi tidak terlalu panjang, saya cuma memberikan contoh dua komponennya, transistor dengan dioda. Jika teman-teman ingin mengukur komponen lain seperti resistor, dioda Zener, dan lebih ingin mengetahui jenis-jenis transistor dan tipenya bagaimana, fungsinya, Anda bisa komen di kolom komentar ya, biar saya bisa membuat tutor tentang bagaimana cara mengukur komponen lain selain daripada transistor dan dioda. Oke, demikian tutor singkat kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah setia bersama saya di servis A3H Elektronik Dampal Selatan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.